To me, gender means an inherently personal expression of what it means to be you, purely what you want yourself to be and how you want other people to see you. With traditional Chinese dance, there is a clear divide with a female style and a male style. Letak kancing pada pakaian wanita seperti kemeja, piyama, blazer, atau lainnya terletak selalu di sebelah kanan. Sementara pada pakaian laki-laki untuk peletakan kancing pada kemeja, blazer, vest, atau yang lain selalu berlawanan dengan pakaian wanita, yaitu letak kancingnya selalu di sebelah kiri. Atasan untuk pria umumnya didesain lurus sehingga tampak gagah dan berwibawa. Sedangkan atasan untuk perempuan itu identik dengan pola yang lebih sempit di bagian pinggang. Pola pakaian pada perempuan ini emang dibentuk menyerupai jam pasir. Tujuannya adalah agar perempuan mampu terlihat lebih ramping dan cantik. Young people have really utilized social media and the internet to create communities that they might not have instant access to. Twitter, Instagram, Pinterest, Tumblr, and many others. The negative impacts of society that somehow closes the doors on us. And if we start feeling this fluid approach, we can start seeing all the barriers open up. Selain berbeda pada peletakan kancing dan juga pola atasan antara pakaian wanita dan laki-laki, perbedaan antara busana laki-laki dan perempuan juga terletak pada penggunaan footwear atau alas kaki. Alas kaki laki-laki cenderung memiliki ujung yang kotak atau lurus, sementara ujung alas kaki perempuan lebih ke lancip atau oval. Namun pada koleksi Gucci tahun 2021 dan 2022 perbedaan mulai tampil. Keduanya memiliki bentuk alas kaki yang sama-sama runcing atau sama-sama oval. Selain dari alas kakinya, perbedaan juga terlihat dalam pemilihan aksesoris. Aksesoris wanita biasanya lekat dikaitkan dengan gelang, kalung, anting-anting, dan juga cincin. Tetapi selama dekade kebelakangan, banyak brand-brand aksesoris dan juga perhiasan yang mengeluarkan men's collection atau unisex collections untuk para pria yang ingin menggunakan aksesoris atau perhiasan lainnya. Contohnya adalah brand seperti Cartier, Dior, dan lain-lain. Kerangka konseptual yang mendasari topik yang kita bahas hari ini adalah perspektif gender dalam studi hubungan internasional. Gender merupakan salah satu diskursus dalam studi hubungan internasional yang dikembangkan oleh kalangan feminis pada tahun 1980-an atau 40 tahun sejak kemunculan studi hubungan internasional dan dilatar belakangi oleh adanya dominasi laki-laki yang membiasi studi hubungan internasional.
Oleh karena itu, diskursus gender hadir dalam studi hubungan internasional sebagai upaya untuk mengkritik berbagai perspektif maupun teori mainstream dalam studi hubungan internasional yang sangat didominasi oleh cara berpikir maskulin dan mengembangkan objektivitas dalam studi hubungan internasional dengan menambahkan kacamata feminin. Pembahasan mengenai hak-hak perempuan semakin gencar didiskusikan dalam level sistemik sejak dilakukannya United Nations Conference on Women oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di Meksiko pada tahun 1975. Menurut Khalid, tahun 2017, gender merupakan diskursus yang menganalisis mengenai konstruksi sosial terhadap perempuan, laki-laki, femininitas, maskulinitas, serta seksualitas. Gender merupakan suatu sistem yang menentukan perilaku seseorang dan bagaimana seseorang memandang dunia melalui identitas yang dimilikinya. Gender merupakan sebuah kajian yang penting untuk dipahami dalam mencapai perkembangan yang lebih luas terhadap ilmu saintifik maupun ilmu sosial dan relasinya dengan power, kesenjangan, serta hubungan sosial. Saat ini, studi feminis dan gender telah menjadi bagian yang penting dalam studi hubungan internasional sebagai suatu perspektif yang dapat digunakan dalam memahami atau mengkaji suatu isu global. Baik, sekarang masuk ke dalam bagian state of the art. Fashion merupakan bagian vital dari budaya populer. Terminologi fashion memiliki pengaruh terhadap perubahan dalam produksi, pemasaran, dan bagaimana konsumen memandang fashion itu sendiri. Perubahan yang terjadi dalam dunia fashion ini begitu cepat. Budaya populer baik itu fashion maupun musik, keduanya memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Peran yang terlibat di dalam pop culture atau budaya populer ini tidak hanya dimiliki oleh para desainer ataupun seniman saja. Sebenarnya, jika kita lihat lebih dalam, para konsumen inilah yang memiliki peran yang sangat besar terhadap tersebarnya budaya populer. Pengaruh terbaru dalam busana dapat terlacak dari beragamnya variasi budaya dan komunitas yang ada di dunia. Elemen dari budaya populer menjadi menyatu ketika sebuah tren diasosiasikan dengan preferensi genre, musik, dan gaya hidup seseorang. Sumber bacaan, berita, dan gaya busana telah menyatu dengan kehidupan sehari-hari manusia saat ini. Setiap hari kita disajikan dengan berbagai macam bentuk dari budaya populer, mulai dari media, iklan di jalan, dan iklan di toko pakaian. Dalam konteks keberagaman fashion, keberadaan budaya populer telah menyebabkan lunturnya budaya lokal dan menghilangkan batasan yang ada atau boundaries yang ada ini luntur dengan adanya pop culture ini. Budaya populer juga menyebabkan fenomena seperti gender bending dan pencampuran gaya busana dari zaman yang berbeda. Asal-usul dari fashion juga dapat dieksplorasi dengan melihat ke masa lalu terhadap tren yang terjadi, perubahan tren yang terjadi dari generasi ke generasinya. Seiring dengan berjalannya waktu, budaya populer Korea atau K-pop juga semakin melebarkan sayapnya ke seluruh penjuru dunia dan merubah industri fashion yang ada gitu, seperti apa yang dilakukan oleh grup BTS ini gitu. Bagaimana BTS merevolusi fashion bagi pria dan dunia gitu, dan kemudian bagaimana K-pop pada umumnya ini meng-shape budaya fashion di seluruh dunia gitu. Maka perusahaan-perusahaan terkemuka di dunia ini sekarang kerap kali menggunakan bintang K-pop sebagai bintang iklan mereka guna memperluas target pasar mereka. Gitu. Budaya populer Korea
atau K-pop ini memiliki peran yang cukup krusial terhadap kemajuan ekonomi, teknologi, dan perkembangan yang terjadi di Korea Selatan. Mendunianya K-pop ini memberikan keuntungan yang sangat besar bagi Korea Selatan dari berbagai segi. Korea Selatan ini terlihat mampu untuk menciptakan soft power yang dapat menarik perhatian dari berbagai belahan dunia. Kira-kira begitu yang dapat saya sampaikan. Fashion dari budaya populer Korea Selatan atau yang biasa disebut dengan K-style atau K-fashion merupakan bagian dari bentuk persebaran Hallyu. Konsep Hallyu digunakan untuk menjelaskan perluasan budaya pop Korea ke seluruh dunia. Hal tersebut dilakukan melalui televisi, film, dan khususnya melalui K-drama, K-horror, dan K-pop. Persebaran K-fashion melalui Hallyu tersebut kemudian menjadi strategi jangka panjang Korea Selatan untuk mengekspor nilai-nilai budaya mereka menembus dunia melalui K-drama, K-pop, dan K-beauty, serta mendapatkan reputasi sebagai pemimpin dalam hal mode dunia. Dengan investasi besar-besaran di K-fashion, Korea Selatan mampu mengembangkan national branding mereka, di mana digambarkan kepada dunia bahwa bangsanya adalah salah satu budaya yang memiliki kreativitas dan pemikiran ke depan. Seoul Fashion Week dan Korean Fashion Design Contest adalah tempat untuk memperkenalkan desainer lokal Korea Selatan kepada dunia luas. Menarik untuk dicatat bahwa pemerintah Korea Selatan sendiri secara finansial mendukung acara Seoul Fashion Week dan Korean Fashion Design Contest. Dalam hal ini, Korea Selatan dianggap sebagai pelopor dalam memberikan contoh budaya kecantikan pria, terutama melalui pengaruh budaya popnya. Pria Korea Selatan telah menggunakan produk kecantikan bahkan ketika sebagian besar dunia menganggapnya tidak dapat dipasarkan oleh pria. Penggunaannya untuk produk tersebut tidak terbatas pada produk perawatan kulit sederhana, tetapi juga kosmetik seperti pensil alis, krim foundation, dan beberapa produk kecantikan lainnya. Selain melalui produk kecantikan, genre fast fashion dalam K-pop juga menyebar melalui kerjasama antara bintang K-pop dengan desainer-desainer fashion ternama dunia. Louis Vuitton, Chanel, Gucci, dan rumah mode mewah besar lainnya. Dari koleksi unisex hingga catwalk campuran pria dan wanita, label kelas atas semakin merangkul kaburnya perbedaan maskulin dan feminin dalam fashion. Dan di perbatasan ini, bintang pria K-pop yang dikenal dengan riasan yang memukau, gaya yang ditata sempurna, dan tampilan anak laki-laki yang cantik memimpin gerakan gender blending label mewah. Dari pemakaian pewangian yang netral gender hingga tas tangan, perhiasan berkilau, dan jaket wanita, bintang-bintang ini tidak hanya memimpin kampanye genderless fashion melalui iklan, tetapi juga menggunakannya untuk mode dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut adalah keputusan yang cerdas bagi brand-brand besar untuk memanfaatkan pengaruh K-pop yang meluas, karena apapun yang dikenakan bintang-bintang ini menyebabkan barang-barang terjual habis saat mereka mengenakannya, menginspirasi pria dan wanita untuk berpakaian seperti bintang-bintang ini. Salah satu contoh idola K-pop yang bekerja sama dengan brand mewah adalah penyanyi Kang Daniel. Dalam kampanye Louis Vuitton yang bertajuk New Masculinity, Kang Daniel mengenakan pakaian dari koleksi wanita musim semi dan musim panas tahun 2019, yaitu blazer krem, t-shirt bermotif tanpa lengan, gaun bermotif dengan lengan kebesaran, dan gaun rajutan krem dan putih, serta tas tangan tulis ikonik khas Louis Vuitton. Selain Kang Daniel, terdapat pula idola K-pop lainnya seperti G-Dragon dan BTS yang menggunakan aksesoris wanita dalam mode pakaian sehari-harinya. Ada beberapa contoh kasus dalam penyebaran genderless fashion di Korea Selatan. Gaya genderless fashion yang diadopsi oleh anak-anak berusia dari 20 sampai 30 tahun. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Pastinya tren Korean Wave. Tren ini merujuk pada tersebarnya budaya pop Korea secara global di berbagai negara di dunia pada tahun 90-an. Gelombang Korea ini atau Korean Wave memicu banyak orang di negara lain untuk mempelajari bahasa Korea dan kebudayaan Korea. Ada beberapa contoh kasus dalam penyebaran genderless fashion, bukan penyebaran, penerapan atau apapun itulah ya, penerapan penerapan genderless fashion di Korea Selatan. Salah satunya adalah G-Dragon. Siapa yang nggak tahu G-Dragon? G-Dragon merupakan salah satu inspirasi brand channel dan salah satu selebriti Asia yang didukung oleh merek channel tersebut.
sulit untuk membedakan apakah dia memakai fashion berlatar belakang cewek atau cowok gitu kan. Gaya mewakili mode tanpa gender, karena ia bebas mengenakan rok apapun lah yang enak lah buat dia lah. Apakah gayanya mewakili identitas seksualnya? Apakah itu hanya untuk tren mode sesaat ini? Ada juga Jimin. Jimin merupakan salah satu personil dari BTS, boyband ternama lah di dunia lah yang dari Korea. Tapi alih-alih musiknya dan pilihan bajunya menciptakan suatu tren di kalangan pecinta K-pop dan penggemar fashion. Menariknya, hal ini bukanlah pertama kalinya dari BTS untuk melakukan hal tersebut. Ya, sama seperti contohnya kayak G-Dragon tadi lah ya. Dan juga ada Amber Liu. Amber Liu merupakan girl group dari FX. Definisi kecantikan menurut Liu berfokus pada pemasangan citra stereotip tentang bagaimana seseorang gadis berambut panjang, kurus, halus dan tenang. Tetapi itu tidak berlaku untuk Amber Liu. Amber Liu memiliki untuk menjaga rambutnya tetap pendek, tetap maskulin. Dan Amber Liu juga merasa terasing oleh definisi tradisional. Ya, definisi tradisional pada umumnya. Dia tetap setia pada gaya pribadinya dan sering menata rambutnya dengan gaya yang edgy, you know. Dan terinspirasi oleh pakaian pria. Sementara rekan-rekannya memiliki rambut yang tergerai melewati bahu mereka dan sering ditata dengan rok mini. Dari ragamnya dan marak globalisasi yang terjadi saat ini, fashion di dalam gender semakin banyak menjadi topik perbincangan. Seperti contohnya yang bisa kita lihat tadi di Korea Selatan. Di Korea Selatan sendiri pun dikarenakan budaya pop culture di sana yang sangat tinggi dan sudah menjadi salah satu lifestyle, sudah tidak ada lagi batasan di dalam berbusana. Hal ini disebabkan oleh idols yang ada di Korea Selatan yang mempunyai cara menampilkan diri mereka sendiri, sehingga para masyarakat ikut dan mengimplementasikan busana-busana tersebut di dalam kehidupan mereka. Dalam studi hubungan internasional pun, gender menjadi salah satu diskursus yang dipelajari dan yang dikembangkan oleh para feminis pada tahun 80-an. Pembahasan mengenai hak-hak yang berhubungan dengan perempuan semakin gencar dilakukan. Gender dideskripsikan sebagai diskursus yang menganalisis mengenai konstruksi sosial. Gender juga merupakan salah satu sistem yang menentukan perilaku dan bagaimana memandang dunia dari identitas yang dimiliki. Hal ini juga terhubung dalam fashion, dikarenakan fashion merupakan salah satu buah dari konstruksi sosial tersebut. Fashion kontemporer saat ini, seperti yang dijelaskan di atas sebelumnya, tidaklah lagi mengenai gender, tetapi bagaimana caranya subjek tersebut menampilkan dirinya dengan apa adanya. Sekian kesimpulan.